Namaku Damara, sudah menikah dengan Lesti selama 5 tahun. Rumah tangga kami bahagia mula-mula, sampai bencana itu datang. Istriku jatuh di kamar mandi dan mengalami kelumpuhan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan sekarang kecuali berbaring di atas tempat tidur. Untunglah ada Bandi, kakak kandung Lesti alias iparku sendiri, yang bersedia tinggal di rumah kami dan membantu merawat Lesti. Tapi akhirnya aku dan Bandi berhubungan terlalu jauh, hingga akhirnya Bandi menjadi pengganti Lesti, dan itu membuatku ingin mengulang lagi dan lagi. Inilah kisahku. Aku masih berada di kantor ketika mendapat telepon dari Surti, tetangga terdekatku, bahwa Lesti jatuh dari kamar mandi dan tidak dapat bergerak sama sekali. Segera aku bergegas pulang dan mendapati istriku sudah berada di atas tempat tidur dengan beberapa tetangga yang masih berkerumun di dalam kamar. Lesti yang kukenal sebagai wanita periang dan selalu tersenyum itu kini seperti patung yang hanya bisa mengedipkan mata. Duniaku seketika runtuh. Seminggu berlalu, keadaan Lesti tidak berubah. Beberapa pengobatan sudah kita coba, termasuk mendatangkan Pak Kamto, tukang pijat yang sudah terkenal di mana-mana bisa mengobati stroke. Tapi istriku tidak ada perubahan sama sekali. Ia tetap seperti patung dan hanya bisa berkedip dan meneteskan air mata. Adalah Bandi, kakak kandung Lesti, yang tidak tega melihat aku sendirian merawat Lesti. Akhirnya ia datang ke rumahku dan tinggal bersama kami untuk merawat Lesti. Aku agak bisa menarik nafas lega. Sekarang aku bisa ngantor lagi tanpa ada rasa khawatir dengan Lesti yang berada di rumah. Aku menyebutnya manusia yang berhati malaikat. Bandi melupakan kehidupannya demi bisa merawat Lesti dan menemaniku. Tidak hanya itu, ia juga menggantikan pekerjaan Lesti. Suatu pagi ketika aku bangun tidur, di atas meja sudah terhidang sarapan untukku. Sementara Bandi sendiri sudah berada di kamar menyuapi Lesti. Aku mendatangi Bandi lalu menyentuh punggungnya. "Makasih ya mas, makasih sekali," kataku lalu memeluknya dari belakang. Bandi hanya tersenyum, kemudian menyuruhku untuk sarapan dulu. Tapi aku punya ide untuk sarapan bareng di kamar sambil menemani Lesti. Akhirnya aku mengambil 2 piring nasi dengan lauknya dan ku bawa ke kamar. Aku dan Bandi makan bersama sambil menyuapi Lesti. Aku memandangi Bandi dan mulai berpikir, mengapa pria sebaik ini belum juga menikah? Bandi mungkin seusiaku, 40 tahun, sebab Lesti berumur 35 tahun. Yang aku tahu tentang Bandi tidak banyak. Dari cerita yang pernah ku dengar dari Lesti, Bandi pernah menjalin hubungan dengan cewek, kemudian gagal. Mungkin dia trauma menjalin hubungan lagi. Sebelum Lesti sakit, aku dan Bandi jarang bertemu, jarang jagong, jarang berkomunikasi karena memang tidak ada kepentingan. Tentang pekerjaannya, dari yang pernah ku dengar dari Lesti, adalah seorang penulis. Menulis apa aku juga tak tahu dan tak pernah bertanya. Tapi sekarang aku mulai tertarik dengan Mas Bandi. Ia merelakan semua waktunya untuk merawat adiknya dan bahkan melayaniku sedemikian rupa. Sekarang aku mempunyai banyak waktu untuk mengenal Mas Bandi. Sepulang dari kantor, kita selalu makan bersama, kemudian berbincang-bincang di teras sambil membicarakan perkembangan Lesti. Sudah 1 bulan pengobatan dari yang pil, ramuan hingga pijat, semuanya sudah dicoba. Namun Lesti tidak ada tanda-tanda membaik. Aku bertanya, bagaimana kalau Lesti selamanya seperti itu
sambil menatap Mas Bandi. Mas Bandi menjawab ia akan mendampingiku selama aku masih membutuhkannya. Aku tidak akan kemana-mana Damara, katanya. Ia menggenggam tanganku erat. Mungkin karena beban pikiran yang berlebihan plus kelelahan dengan pekerjaan kantor yang aku khawatirkan terjadi juga. Aku jatuh sakit. Pagi itu ketika terbangun dari tidur, tiba-tiba aku merasakan demam tinggi. Mas Bandi datang dan dengan penuh kelembutan memelukku. Aku tidak akan kemana-mana Damara, aku akan di dekatmu, katanya. Ia keluar kamar, kemudian kembali dengan membawa secangkir jahe hangat. Mas Bandi dengan lembut membangunkanku dan menyandarkan tubuhku pada dinding kamar. Sekarang kamu merawat 2 orang, kataku setelah meneguk wedang jahe buatan Mas Bandi. Pria di sampingku itu hanya tersenyum dan mengangguk-angguk. Dari perlakuannya kepadaku, aku berpikir bahwa Mas Bandi ini mempunyai perasaan kepadaku. Ia menyayangiku lebih dari sekedar adik ipar. Tapi entahlah, aku juga suka diperlakukan seperti itu. Mungkin karena dulu aku tidak pernah memiliki figur seorang ayah. Ayahku meninggal ketika aku masih SD dan setelah itu ibuku tak menikah lagi. Mungkin itu juga yang terjadi dengan Mas Bandi. Lesti dan Mas Bandi adalah kakak beradik yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Mungkin ia juga merindukan figur seorang ayah. Entahlah, tiba-tiba kita dipertemukan di tengah musibah sakitnya Lesti. Malam harinya demamku sudah menurun. Jam 9 malam, Mas Bandi masih di ruang keluarga, sibuk dengan sesuatu. Aku tak ingin mengganggunya. Sebelum berangkat tidur, aku selalu menyempatkan diri untuk melihat keadaan Lesti, merapikan selimutnya dan lain-lain. Kemudian berbaring sejenak di sampingnya dan setelah itu, aku masuk ke kamar sebelah. Belum juga mataku terpejam, aku dikejutkan dengan kedatangan Mas Bandi. Tiba-tiba ia sudah berbaring di sampingku, lalu dengan lembut melingkarkan lengannya di perutku. Aku hanya diam, hanya bisa menunggu apa yang ia akan lakukan selanjutnya. Demamnya sudah turun, ia bertanya sambil meletakkan punggung tangannya di keningku. Aku membalikkan badan dan mengangguk. Sekarang aku bisa menatap wajahnya, dekat sekali. Bahkan aku bisa merasakan udara yang keluar dari mulutnya. Malam ini aku temani kamu ya, katanya lagi. Dan aku hanya mengangguk. Seperti anak kecil yang dijanjikan ayahnya akan dibelikan makanan. Aku berharap Mas Bandi melakukan sesuatu yang lebih dari memegang keningku atau melingkarkan tangannya di perutku. Tapi ia tidak melakukannya. Mas Bandi mungkin menungguku karena dia telah memberikan sinyal yang begitu kuat. Sinyal yang mengatakan bahwa ia begitu menyayangiku. Baiklah, mungkin memang aku yang harus mendahului. Maka aku mulai membenamkan kepalaku ke dadanya. Mas Bandi menerima kepalaku itu dengan lembut, lalu mengelus rambutku. Lembut pula. Malam itu, kamarku yang semula terasa dingin menjadi hangat, kemudian lebih dari sekedar hangat, kemudian menjadi panas dan kami berkeringat. Aku dan Mas Bandi berkeringat. Itulah kali pertama aku dan Mas Bandi melakukannya. Aku ingat betapa bersemangatnya Mas Bandi semalam, seolah ia memang sudah menunggu lama untuk melakukannya denganku. Sementara aku, entahlah, ada rasa bersalah kepada Lesti, ada perasaan ingin menghindar dari Mas Bandi untuk sesaat, untuk merenungi kembali kejadian semalam. Pagi itu Mas Bandi lebih perhatian padaku. Ia menyiapkan sarapan pagi untukku. Ia bahkan sudah memandikan Lesti sebelum aku melakukannya. Pagi itu kami makan pagi dengan suasana yang agak kaku. Aku diam. Dan sepertinya Mas Bandi menungguku untuk berbicara.
Akhirnya aku yang mulai membuka percakapan. "Mas Bandi," kataku, dan seketika pria di hadapanku itu mendongakkan wajah, memandangku dengan sinar mata harap-harap cemas. "Apakah yang Mas lakukan selama ini di sini agar bisa bersama saya?" Mas Bandi menatapku dengan mulut tertutup rapat dan hanya kepalanya yang mengangguk-angguk. "Sejak kapan, Mas? Sejak kapan Mas Bandi menyukai saya?" Aku bertanya, ingin tahu. Kali ini Mas Bandi mencoba tersenyum. "Entahlah, mungkin sudah lama," jawabnya. Aku menatap lama pria di hadapanku itu tanpa berkata. "Saya akan pergi dari sini, Dam, jika itu yang kau inginkan." Tiba-tiba Mas Bandi berkata dengan tenang, seolah ia sudah lama mempersiapkan dirinya jika satu hari nanti aku mengusirnya dari rumahku ini. Aku masih memandang Mas Bandi. "Bagaimana aku mengusirmu, kakak iparku?" kataku dalam hati. "Sementara rumah ini akan mati tanpa kehadiranmu." Aku membayangkan bagaimana jadinya ketika aku berangkat kerja, kemudian Lesti di rumah sendirian, tanpa Mas Bandi. Aku mengingat semuanya. Ketika pulang dari kantor, makan siang sudah terhidang di atas meja. "Bagaimana aku bisa mengusirmu, Mas Bandi?" Aku tersenyum, lalu mendekati pria di depanku itu dan berlutut. "Tetaplah di sini, Mas Bandi," kataku kemudian menenggelamkan kepalaku ke dalam pelukannya, seperti semalam.